Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, semuanya baik ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absensi terlebih dahulu. Ya, Fitri, yang tadi ya. Dia Aulia, Dwi Sekararum, Hanza Febriana, Sakit, Latifatul Mursyida. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan mengulas kembali pembelajaran yang kita bahas di minggu lalu, yaitu tentang apa? Makanan dan minuman yang halal. Nah, apakah ada yang masih ingat apa perbedaan dari halal dan haram? Ada yang bisa jawab? Ya. Nah, betul sekali. Bahwasanya halal itu adalah hal yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam, sedangkan haram adalah hal yang dilarang. Nah, itu adalah perbedaannya. Kalau kita paham tentang perbedaan itu, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang hidup sehat, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Materinya tetap sama, tapi kita membahas tentang bab yang berbeda. Nah, kemarin kita bahas tentang 3 kriteria makanan yang halal. Apa saja itu? Yang pertama berdasarkan wujud. Lalu yang kedua mendapat. Nah, lalu yang ketiga. Nah, kalau kita sudah paham tentang materi makanan dan minuman yang halal, ya, apa manfaat dari makanan dan minuman yang halal tersebut? Kita lanjutkan manfaatnya. Apa manfaat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang halal? Ada yang tahu? Yang pertama adalah mendapatkan ridho Allah. Lalu yang kedua, itu memiliki akhlak yang baik. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah tetap terjaga kesehatannya. Sebab apa? Kalau kita mengonsumsi makanan yang haram, maka otomatis penyakit di dalam tubuh akan apa? Akan terkontaminasi, ya. Seluruh penyakit menyebar di dalam tubuh kalau kita memakan makanan yang haram. Nah, disitulah dijelaskan Al-Quran mengharamkan apa saja, ya. Contoh dalam hewan bertaring, hewan yang memiliki taring gigi dan apa? Taring kuku. Itu hal yang diharamkan. Karena apa? Di situ tubuhnya terdapat bakteri yang bisa menyebabkan terjadinya cacing. Cacing di dalam tubuh, apa namanya? Ada beberapa kasus memakan daging harimau. Di dalam tubuhnya terdapat cacing besar. Dia harus dioperasi. Cacingnya besar, seperti cacing tanah. Menggerogoti tubuhnya, menggerogoti tulangnya, sampai patah. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Apa akibatnya? Ini manfaatnya. Lalu yang kedua kita bahas tentang akibatnya. Akibat mengonsumsi makanan yang haram atau minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang kita jelaskan tadi,
merusak tubuh. Ketiga, menimbulkan beban mental. Dan yang keempat adalah menimbulkan penyakit atau penderitaan. Intinya adalah akibatnya akan mempengaruhi hal negatif dalam tubuh. Nah, itu adalah akibat. Di sini paham? Paham ya? Kalau kita sudah paham tentang manfaat dan akibatnya, kita lanjut ke materi tentang surah yang menjelaskan makanan dan minuman yang halal. Kita ambil Quran surah An-Nahl. Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka makanlah yang halal bagimu dan syukurilah atas nikmat yang Allah berikan." Artinya apa? Setiap apa yang kita kerjakan itu harus dicari dengan cara yang halal. Kalau kita mencarinya dengan cara yang haram, itu akibatnya dan akan merusak manfaatnya. Nah, kita harus cari makanan yang halal. Karena apa? Karena setiap makanan yang halal itu baik untuk tubuh. Nah, itu caranya. Kita harus bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita. Itu maknanya. Nah, kalau kita sudah paham maknanya, kita lanjut ke bab kedua, yaitu tentang hukum tajwid. Hukum tajwid tentang tafkhim dan tarqiq. Nah, tafkhim itu adalah hukum yang dibaca tebal. Kalau tarqiq, hukum yang dibaca tipis. Nah, itu bedanya. Kita yang pertama, hukum ini terbagi menjadi 2 huruf. Ada hukum bacaan lam dan ada hukum bacaan ro. Ya. Nah, pembagiannya ada tafkhim dan tarqiq. Lam jalalah Allah itu fokusnya ke kalimat ini. Kalimat Allah. Jika lam tafkhim itu adalah ketika salah satu huruf hijaiyah sebelum huruf hijaiyah berharokat fathah atau dhammah. Fathah atau dhammah. Nah, apabila bertemu dengan salah satu harokat ini, maka dibaca tafkhim. Contoh, wallahu. Di sini ada huruf wawu fathah disebut dengan, di sini ada cirinya fathah. Berarti hal ini dibaca tafkhim. Apa toh? Tebal. Nah, lalu yang kedua, tarqiq. Dibaca tipis. Cirinya adalah ketika Allah bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Contoh, kitabillah. Di sini ada huruf ba kasroh bertemu dengan salah satu huruf Allah, maka dibaca tar. Paham? Nah, kalau paham kita lanjut kedua. Bacaan ro. Apabila ro ini berharokat fathah tain, domah tain, maka disebut tafkhim. Contoh, rotabullah. Di sini ada huruf ro, fathah, maka disebut tafkhim. Nah, di sini ada huruf apa? Ba, bertemu dengan salah satu huruf dibaca tafkhim. Ro ini juga dibaca tafkhim karena di situ ada ro,
fathah. Nah, paham? Kalau paham kita masuk ke soal. Buka buku latihannya. Jadi kalian harus mencari huruf apa saja di sini, huruf tafkhim dan tarkik. Di antara huruf lam dan ro, huruf bacaannya apa saja? Kalian bagi. Sudah selesai? Sudah? Oke, siapa yang mau jawab? Yang nomor 1. Ada yang berani jawab? Oke, ini aja. Tukarkan bukunya pada teman lain. Silakan, tukar. Pertama, ada kalimat bismillah, mim kasroh, bertemu dengan salah satu huruf Allah, maka dibaca tar. Lalu yang kedua, ada kalimat Rahman. Di sini ada apa? Ro, kas, apa tadi? Bacaannya dari rokatkah? Tarkik atau tafkim? Bacaannya adalah tafkim. Oke, ada yang salah? Benar semua? Sekarang hitung yang benarnya. Alia Safitri benar berapa? Dwi Sekar Arum? Latifatul Mursyida? Ada yang belum disebut? Udah semua? Banyak belum? Baik, pembelajarannya sudah selesai. Nah, jadi kesimpulannya adalah jauhi perkara makanan dan minuman yang haram, dan dekatilah makanan dan minuman yang halal. Cari makanan dan minuman yang halal agar mendapatkan ridhonya Allah. Nah, tentang materi pembelajaran ini ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Jika paham, sebelum kita tutup, Bapak akan membagikan tugas kemarin. Baik, sudah. Pembelajaran sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan tidak lupa. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.